Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Izinkan kami dari kelompok Servisin untuk mempresentasikan hasil dari laporan UAS kami yang berjudul Rancangan User Interface Service Elektronik atau Servisin berbasis Android. Yang beranggotakan saya sendiri, Sapana Hidayati Putri, dan ada Milenia Desibarani, Rifana Putakusuma, Jos Patricia, dan Dava Andika Zain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era teknologi yang berkembang pesat saat ini, kecepatan dan aksesibilitas menjadi kriteria utama dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Telepon seluler menjadi media yang paling dominan dan internet membuka peluang baru yang meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam dunia bisnis, teknologi telah menjadi kekuatan penggerak utama dalam pemasaran dan penawaran produk serta jasa. Di daerah yang padat, contohnya seperti Jakarta, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menemukan penyedia jasa servis elektronik. Masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam mencari penyedia jasa servis elektronik karena hanya mengandalkan satu nomor telepon hingga menciptakan ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan terhadap kejujuran serta kualitas pelayanan dari si penyedia jasa tersebut gitu. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam menemukan layanan jasa servis yang dapat dipercaya di daerah tersebut. Next. Rumusan masalah. Pada permasalahan di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah dari laporan ini, yaitu bagaimana merancang user interface yang berguna untuk memudahkan user dalam mencari servis terdekat dengan mudah dan efisien. Selanjutnya tujuan, dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dibuatlah sebuah aplikasi berbasis mobile yang bernama Service-In untuk memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat daerah Jakarta, dalam mencari informasi mengenai jasa servis elektronik. Next. Selanjutnya, gambaran umum dari aplikasi berbasis mobile yang kita buat. Service-In merupakan aplikasi berbasis Android yang menyediakan layanan jasa servis elektronik terpercaya bagi user yang berada di daerah Jakarta. Aplikasi yang kami buat ini memberikan kemudahan kepada user yang ingin melakukan servis perangkat elektroniknya. Service-In memiliki fitur pemilihan perangkat elektronik yang ingin diservis, fitur untuk memilih jasa servis terdekat, fitur chat dan telepon langsung dengan jasa servis, dan fitur info cara merawat alat elektronik dengan baik. Saat memilih jasa servis yang ingin digunakan, user akan melihat deskripsi jasa servis toko tersebut, seperti melihat jasa apa yang tersedia dan lokasi jasa servis tersebut. Lalu, user bisa langsung mengisi form untuk mendaftar dan mendapatkan jasa servis elektronik mereka. Jika sudah terdaftar, user akan dapat berkomunikasi secara langsung dengan jasa servis melalui fitur chat dan fitur telepon yang tersedia. Next. Ya, berikut ini ada desain mockupnya. Boleh saya share screen? Oke, di sini ada pertama itu ada ini. Sebentar. Nah, sini yang pertama ini ada flash screen-nya. Ini ada logo Servicing. Kita ngebuat sendiri logonya. Kemudian dimulai dengan logo dan tombol start untuk memulai aplikasinya. Lalu di sini ada tampilan login dengan memasukkan username sama password. Kemudian sign in. Kalau misalnya nggak punya akun, tinggal sign up dan beralih ke register. Nah, ini di register kita membutuhkan username, mobile phone atau mobile number. Kemudian isi passwordnya, terus sign up. Setelah sign up nanti kembali ke login. Setelah itu ini kalau misalnya udah login, nah ini masuk ke tampilan home, di mana di sini ada welcome back namanya yang login, kemudian ada fitur pilih jasa. Kita mau apa
mau servis apa, elektronik apa, seperti ini di sini ada AC, servis mesin cuci, servis kipas angin, kulkas, dispenser, komputer, pompa air, dan kompor. Kemudian di sini ada cara perawatan dari elektronik itu sendiri. Misalnya customer kebingungan, bisa lihat juga tips and trick merawat elektroniknya, bisa dibaca gitu. Kemudian di sini juga ada fitur navbarnya. Navbarnya itu ini beranda, kemudian message atau chat, dan profile. Profile dari si customer. Oke, kita lihat. Lalu lanjut ke pilih toko. Ini kalau pilih toko, misalnya kita dari home itu, kita misalnya ngeklik si service AC ini. Nah, dia bisa langsung ke pilih toko. Nah, tokonya itu ada di mana aja sih gitu. Ntar kita bisa lihat itu di daerah mana, dan kalau kita mau lihat pencet view itu langsung masuk ke profile service. Nah, sebelum itu di sini ada kategori. Ini yang all, kemudian rekomendasi terdekat dan yang terpercaya atau bintang 5 gitu. Kemudian navbarnya masih sama. Kemudian beralih ke view profile service-nya. Nah, ini profile service-nya itu ada alamatnya di mana, kemudian ada deskripsi, terus bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Dan ini bisa visit the location, langsung ke maps, kita lihat ke maps titiknya di mana gitu. Nah, ini foto dari kang servisnya. Kemudian kalau misalnya ini ada penilaiannya juga, kayak testimoni gitu, bla bla blanya gitu. Nah, terus habis itu langsung kita ajukan servis, kita masuk ke form pengajuan servis. Yang pertama itu ada pengisian data. Nah, lengkapi formulirnya, kayak nama lengkap, nomor HP, alamat, kemudian ini keluhannya bisa ditulis, lalu foto aja gitu, bisa diupload foto bukti kalau misalnya kerusakannya seperti apa gitu. Lalu disimpan, formatnya bisa JPEG atau PNG, MP4 atau MKV atau video gitu. Lalu simpan. Setelah itu masuk ke konfirmasi dari pengajuan servis. Data pengajuan servisnya itu siapa namanya, kemudian nomor telepon, kemudian alamat. Lalu ini keluhannya yang tadi kan, terus udah, ini konfirmasinya, kemudian submit. Setelah disubmit langsung diarahkan ke chat pelanggannya, chat jasa servisnya gitu. Kan pengajuan telah berhasil, chat jasa servis sekarang gitu. Dan setelah di chat masuk ke fitur message dari penyedia jasanya itu. Nah, ini room chatnya seperti ini. Lalu di sini kita masuk ke profile ya, profile dari si customer. Ini ada foto, namanya, bisa diedit juga. Kemudian ada profile information dari email, password, dan ini alamat serta nomor teleponnya. Untuk desain mockup itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.